Menjelang Hari Siaran Nasional pada 1 April mendatang, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong masyarakat untuk segera beralih dari TV analog ke TV digital atau analog switch off. Penegasan ini disampaikan staf khusus Menteri Kominfo Profesor Dr. Ahmad M. Ramli di Bandung, Jawa Barat pada Senin 28 Maret 2022. Broadcasting digital itu adalah memang satu keniscayaan yang terjadi saat ini. Kenapa? Karena yang saya lihat broadcasting itu memerlukan quality of service yang baik. Jadi yang namanya siaran TV, harapannya masyarakat adalah mendapatkan siaran TV terbaiknya. Dan kalau kita bergerak dari analog ke digital, maka kita akan menggunakan teknologi terkini yang memungkinkan kita mendapatkan quality of service yang baik. Dan kemudian satu hal lagi yang penting adalah TV digital yang sekarang lagi diprogramkan oleh Kominfo itu adalah FTA, free to air. Artinya bisa diakses secara gratis. Sementara ini kan kita nggak sadar, kita nonton TV pakai handphone, pakai iPad, ya, semuanya kan kita bayar kuotanya. Nah kalau TV digital nggak usah bayar, tetap, tapi dengan kualitas yang baik. Jadi dengan demikian FTA-nya tetap, free to air-nya tetap, tetapi kualitasnya makin baik. Pada saat ini kita bergerak ya untuk menjadikan TV ini segera bergerak ke analog switch off pada bulan November nanti. Tetapi sampai dengan sebelum November dilakukan yang namanya simulcast. Berbarengan dulu siaran analog dan digital. Tapi nanti secara bertahap akan ditutup per daerah tertentu untuk ditutup analognya, kemudian semua harus bergerak ke digital. Kemudian apa kelebihan TV dibandingkan dengan streaming yang bertebaran begitu banyak? Semua kita tahu di streaming, di viral-viral yang ada di WA dan lain-lain, itu seringkali masuk konten-konten yang tidak trustworthy, tidak terpercaya. Nah, kalau kita nonton TV pasti terpercaya. Kontennya pasti terukur. Karena diawasi oleh yang nyeleneh sedikit dan melanggar istilahnya apa? P3SPS ini langsung ditegur. Kalau nggak mengikuti ditutup. Ada beberapa yang pernah ditutup ya Pak Agung ya. Jadi dengan demikian kalau ingin menonton sesuatu yang jelas-jelas bukan hoax, ya nonton TV. Nah oleh karena itu TV ini masih menjadi media yang trustworthy konten. Dengan kita beralih seluruhnya ke analog, maka kita akan mendapatkan digital dividend. Digital dividend itu adalah penghematan frekuensi di frekuensi 700 ya megahertz yang bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan broadband kita. Kalau broadbandnya bagus, telekomunikasinya bagus, maka ekonomi digitalnya juga akan terdongkrak dengan lebih cepat. Saya hanya ingin sampaikan Pak Gilang, dengan kita beralih ke 4G saja dan kemudian kita masuk pandemi, transaksi mobile banking itu naik 660%. Jadi orang sekarang tidak datang lagi ke cabang apa segala macam, tapi semua pakai mobile banking. Nah jadi bayangkan kalau broadband kita terbatas. Sebentar lagi akan makin banyak yang terlayani 5G. Dan kalau 5G artinya speed internetnya akan 100 dan 200 kali lebih cepat dari 4G. Sebagai akhir kata saya ingin sampaikan bahwa semua ini kita lakukan dengan pendekatan hukum transformatif law yang dikembangkan di Unpad juga. Sebab hanya dengan pendekatan inilah hukum kita anggap sebagai infrastruktur untuk pembangunan. Jadi hukum tidak lagi hanya berfungsi sebagai untuk ketertiban, keadilan dan kepastian, tetapi ditambah satu fungsi lain, yaitu hukum sebagai infrastruktur transformasi Indonesia.
Jadi teori ini adalah teori yang dikembangkan dari teori Profesor Mohtar Kusumatmaja sebagai turunannya. Dan teori ini juga yang mendasari lahirnya ketentuan-ketentuan baru di bidang postel siar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.